Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kita bertemu lagi untuk pertemuan diklat kali ini. Semoga Ibu dan Bapak tidak bosan-bosan ya untuk terus belajar ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai diklat ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki materi, saya mau bikin Ibu dan Bapak semangat dulu. Dengan berbicara, kalau saya bilang BK, Ibu dan Bapak bilang, aku cinta, gitu. BK, aku cinta, gitu. Gitu ya, Pak, Bu? BK, Bisa? aku cinta. Ya. BK, aku cinta. Yeah. Nah, itu belum masuk ice breaking ya, Bapak Ibu. Itu hanya sebagai pemacu semangat saja. Nah, kita masuk ke ice breaking. Ice breaking-nya sekarang mau ngetes konsentrasi Bapak dan Ibu. Saya sebutkan benda itu kan banyak banget ya Bapak Ibu. Nanti belakangnya misalnya saya bilang sapu. Terakhirnya kata U. Benda yang dari U, uang. Misalnya seperti itu ya. Jadi nama-nama benda dilihat dari huruf belakangnya. Dimulai dari saya dulu. Kasur. Kasur. Coba yang dihitung ini. Yang dihitung huruf akhirnya, Bu. Huruf terakhir. Huruf terakhir. Ya, huruf terakhir. R. Bu, saya Nur. ya? Saya ya? Ya. R. Ya, Ransel. Ransel. Oke. Dari Pak Bu Nur Nunung. siapa langsung? Pak Nunung. Pak Nunung. Ransel. L. L. Ya. Apa ya? Ransel. Landai. Lipat. Apa, Pak? Apa, Pak? Benda, Pak, benda. L apa ya? L. Banyak, Pak. Banyak, Pak, yang di atas Layar. Ya. Oh, layar. Oke. Lanjut. Siapa, Pak? Lanjut, Pak Saifullah. Layar. Lipat. Apa? L ya. R. R. Iya, Pak Saiful. Ayo, Pak Saiful. R-nya huruf akhir. R-nya huruf akhir. Iya. R dari R, Pak. Dari R. Huruf R. Apa? Banyak, Pak. Untuk kita tidur itu apa? Bed. Bingung nyarinya. Bingung. Bantu, Bu Nur, bantu. Ranjang bisa, Pak. Ranjang. Oh, jadi harus. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nanti kalau terlalu lama takutnya nanti udah pusing mikirin ice breaking aja. Jadi kita lanjut saja masuk ke materi oleh Bu Mujiati, di mana Bu Mujiati akan menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik? Mari kita dengarkan penjelasan Bu Muji. Silahkan Bu Muji, kepada Bu Muji dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Dinda yang sudah memulai acara pelatihan kita ini, dan ternyata Bapak dan Ibu sudah dibikin pusing dengan ice breaking-nya Bu Dinda.
Kak Saiful sampai kebingungan, saya mau menyebut apa katanya. Terima kasih Bu Dinda sudah membuat pusing bapak-bapak. Ya, Luar sebelumnya biasa. saya mohon untuk share screen. Ini ada asisten. Wih, mantap. Mantap, Udah Bu ada dosen. asisten. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah. Oke, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul asesmen diagnostik. Nah, apa sih asesmen diagnostik itu? Sebelum untuk masukin ke yang selanjutnya, pengertian dari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Tujuan dari asesmen diagnostik. Secara umum, tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tujuan dari asesmen diagnostik itu sendiri diantaranya adalah 1. Untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. 2. Untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. 3. Mengetahui kondisi keluarga siswa. 4. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Asesmen diagnostik di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui atau untuk menggali hal-hal, di antaranya sama seperti yang tujuan dengan asesmen diagnostik tadi, yaitu dengan melihat atau untuk menggali bagaimana sih psikologi dan sosial emosi peserta didik kita, serta kita bisa untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Ataupun kita juga bisa mengetahui atau bisa untuk menggali kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Di samping itu, kita juga bisa menggali dengan gaya belajar, karakter atau karakter serta minat siswa. Nah, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan asesmen diagnostik tersebut? Tahapannya yang pertama adalah dengan persiapan, kedua dengan pelaksanaan, ketiga tindak lanjut. Contoh-contoh dari kegiatan persiapan itu apa saja yang akan kita lakukan? Contohnya dari kegiatan persiapan tersebut adalah siapkan alat bantu berupa gambar ataupun yang bisa mewakili, meluapkan rasa emosinya. Nah, dengan menyiapkan pertanyaan panduan seperti berikut ini. Contohnya, misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Atau bisa juga dengan bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Yang kedua, kita bisa membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kata kunci. Misalnya, dengan apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Atau bisa juga dengan apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Bisa juga dengan apa harapanmu? Nah, untuk selanjutnya adalah contoh kegiatan pelaksanaan. Meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya,
Bisa dengan bercerita, bisa dengan menulis, ataupun dengan menggambar. Nah, untuk selanjutnya adalah dengan strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita bisa memberikan penguatan, bisa memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Atau bisa juga kita mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Yang berikutnya, saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Yang berikutnya, saat siswa menjawab pertanyaan, kita bisa melakukan yaitu dengan mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Yang kedua, bisa memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Bisa juga kita bisa menunggu beberapa saat. Nah, yang berikutnya adalah dengan contoh tindak lanjut. Kita bisa mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi dengan empat mata. Kedua, bisa menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Nah, demikian tadi sekilas materi dengan asesmen diagnostik. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan, materi asesmen diagnostik. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya? Halo Bapak dan Ibu. Halo. Halo juga. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini ada tantangan Bapak dan Ibu. Saya jadi bisa untuk mengetahui apakah benar Bapak dan Ibu sudah bisa memahami atau menerima materi yang saya sampaikan. Yang pertama tantangannya, apa tujuan Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik? Yang kedua, tahapan apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat asesmen diagnostik? Ayo Bapak Ibu. Apa ya Bapak Ibu? Tujuan asesmen diagnostik ya. Menentukan untuk melokalisir Tuh, Pak kelemahan Nunung. siswa. Ayo Pak Nunung. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, Bu, di bagian mana dia lemahnya. Ya, barangkali ada yang mau bantu, mau menambahkan? Bu Nur? Ya, saya Bu. Ya, tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah untuk mengetahui selain kelemahan dan kekurangan siswa, kita di sini mengetahui kondisi keluarga siswa dari asesmen diagnostik, mengetahui latar belakang pergaulan siswa itu menggunakan asesmen diagnostik tersebut.
terus mengetahui gaya belajar biasanya dan karakteristik semua peserta didik serta minat siswa peserta didik semuanya. Jadi kita bisa memahami dengan cara asesmen diagnostik tersebut, Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Ya, sudah menjawab. sama-sama. Ya, kita berikan aplaus untuk Pak Nunung dan Bu Nur. Yeay. Diagnostik. Ya, masih ada satu pertanyaan, tantangan satu lagi. Barangkali Pak Saiful. Ya, tahapan apa saja yang dilakukan pada saat asesmen diagnostik ya. Pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, yang ketiga adalah evaluasi kali ya. Tindak lanjut. Pak Nunung Apa, Pak? barangkali bisa membantu. Ya, Yang silakan. ketiga itu tindak lanjut, Bu. Oke, Iya, benar. sip. Ya, tepuk tangan untuk bapak-bapak kita. Yeay. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan ini dengan baik dan alhamdulillah ternyata Bapak dan Ibu juga sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita jalanin pada saat ini atau hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu untuk di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Dinda sebagai moderator. Terima kasih. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Muji. Materi yang sangat bagus sekali, materi yang sangat bermanfaat sekali. Semoga materi dari Bu Muji bisa tidak hanya masuk ke telinga, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi meresap sampai dari kepala sampai ke kaki. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah mengikuti diklat ini dari awal sampai akhir dengan baik. Karena tadi kita mengawali diklat ini dengan berdoa, mari kita tutup diklat ini biar lebih berkahnya kita tutup dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita bertemu di lain waktu. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.